Baik, materi yang pertama adalah 3 strategi analisis. Analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama adalah persiapan dan pengorganisasian data, teks atau gambar. Yang kedua adalah mereduksi data menjadi tema-tema melalui pengkodean dan pemadatan. Dan yang ketiga adalah menyajikan data dalam bentuk gambar, tabel, atau diskusi. Nah, 3 proses ini adalah umum digunakan meskipun terdapat variasi dalam pendekatannya. Nah, tabel berikut menyajikan prosedur analisis umum yang digunakan oleh penulis Madison, Huberman dan Mills, serta Wolcott, di mana ketika penulis menyoroti langkah utama pengkodean, yakni mereduksi data menjadi segmen bermakna, dengan menetapkan nama, mengelompokkan kode, serta menyajikan data melalui grafik, tabel, dan bahkan. Nah, elemen-elemen ini yang menjadi inti proses analisis data kualitatif. Nah, ketika penulis juga memperluas langkah tersebut dengan pendekatan yang berbeda, di mana Huberman dan Mills menjabarkan langkah lebih rinci, termasuk menulis catatan marginal, merangkum catatan lapangan, dan mencatat hubungan antar kategori. Lalu Madison menekankan pentingnya sudut pandang interpretatif seperti kritis atau feminis, dan Wolcott menyoroti pembentukan deskripsi data, mengaitkan deskripsi tersebut dengan literatur serta dengan tema budaya dalam konteks antropologi budaya. Materi yang selanjutnya adalah analisis data spiral, yakni menggambarkan pendekatan dinamis dan berulang dalam analisis data kualitatif, di mana pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan saling terkait dan sering berlangsung bersamaan. Proses ini tidak mengikuti langkah linear yang tetap, melainkan menyerupai gerakan spiral dengan peneliti yang terlibat dalam proses bergerak dalam lingkaran analitis. Misalnya, seseorang masuk dengan data berupa teks atau gambar seperti foto atau kaset video dan keluar dengan laporan atau narasi. Nah, yang selanjutnya adalah mengorganisasikan data. Putaran pertama dalam spiral yakni manajemen data. Pada tahap ini, peneliti umumnya mengorganisasikan data mereka ke dalam berkas komputer, kemudian mengonversi berkas mereka ke unit teks yang sesuai. Misalnya kata, kalimat, keseluruhan cerita untuk analisis baik dengan tangan atau komputer, di mana materi harus mudah ditemukan dalam basis data teks atau gambar yang besar. Yang selanjutnya adalah membaca dan mencatat. Nah, pada tahap ini peneliti berusaha memahami keseluruhan basis data sebelum memecahnya menjadi bagian yang kecil. Untuk dapat memahami, peneliti dapat membaca data secara keseluruhan, menulis memo atau catatan, dan mencari bukti. Selanjutnya dalam mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data ke dalam kode dan tema. Pembentukan kode atau kategori merupakan inti dari analisis data kualitatif. Tahap ini dimulai dengan peneliti membangun deskripsi terperinci yang menggambarkan data dalam konteks latar, orang, tempat, atau peristiwa tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengkodean yang melibatkan agregasi teks atau data visual ke dalam kategori informasi kecil, mencari bukti kode dari berbagai basis data yang digunakan dalam studi, dan kemudian menetapkan label pada kode tersebut. Nah, terdapat isu penting, yakni yang pertama terkait perhitungan kode. Meskipun dapat membantu menunjukkan frekuensi dan minat partisipan, penghitungan ini seringkali dianggap terlalu kuantitatif. Yang kedua adalah penggunaan kode yang sudah ada atau kode a priori dari teori atau literatur yang populer dalam ilmu kesehatan. Nah, tapi penggunaan kode a priori ini dapat membatasi analisis dan mengabaikan pandangan partisipan. Oleh karena itu, penting untuk tetap terbuka terhadap kode tambahan yang muncul selama proses pengkodean. Lalu yang ketiga adalah asal nama kode atau label, di mana dalam penelitian kualitatif, nama kode dapat berasal dari kata partisipan atau kode in vivo, istilah ilmiah, atau deskripsi yang dibuat peneliti. Kode sendiri mencakup informasi yang diharapkan, temuan tak terduga, dan hal yang konseptual, menarik, atau unik. Nah, pengklasifikasian sendiri juga berkaitan dengan pengelompokan informasi ke dalam kategori atau tema utama, yang umumnya menjadi 5 hingga 7 tema, yang mencakup beberapa kode untuk membentuk ide umum. Tema atau kategori merupakan unit informasi luas yang terdiri dari beberapa kode yang dikumpulkan untuk membentuk ide umum. Jenis informasi yang dikodekan bergantung pada pendekatan penelitian, seperti cerita naratif, pengalaman dalam fenomenologi, proses dalam grounded theory, atau tema budaya dalam etnografi. Pendekatan dekonstruktif menyoroti isu seperti dikotomi, keheningan, kontradiksi, elemen asing, dan metafora untuk mengungkap makna tersembunyi dalam data. Strategi ini memungkinkan eksplorasi data secara mendalam dan konseptual, yang menghasilkan wawasan yang lebih kaya dan bermakna.
Selanjutnya ada menafsirkan data. Interpretasi dalam penelitian kualitatif melibatkan pengabstrakan di luar kode dan tema ke makna data yang lebih luas. Ini juga proses yang dimulai dengan mengembangkan kode, pembentukan tema dari kode, dan kemudian mengorganisasikan tema menjadi unit abstraksi yang lebih besar untuk memahami suatu data tersebut. Lalu selanjutnya, mewakili dan memvisualisasikan data. Pada fase akhir, para peneliti ini mewakili data bahasa Indonesia, pengemasan dari apa yang ditemukan dalam bentuk teks, tabel, atau gambar. Nah, misalnya itu untuk menciptakan gambar visual dari informasi, seorang penelitian dapat menyajikan tabel perbandingan. Analisis dalam pendekatan untuk penyelidikan. Nah, di luar proses analisis persidangan umum, kini saya dapat menghubungkan prosedur dan masing-masing dari 5 pendekatan untuk menyelidiki dan menyoroti perbedaan spesifik dalam analisis dan penyajian data. Nah, selanjutnya ada analisis dan representasi penelitian naratif. Seorang peneliti dapat mengambil orientasi sastra untuk analisis. Nah, misalnya itu menggunakan sebuah cerita dalam pendidikan sains yang diceritakan oleh 4 siswa kelas 4 di satu sekolah dasar. Olen Rau dan saya mencakup beberapa pendekatan untuk analisis naratif. Salah satu pendekatannya itu adalah proses yang ditemukan oleh Usain dan Oskan pada tahun 1997 yang melibatkan analisis data teks untuk 5 elemen struktur plot, yaitu karakter, latar, masalah, tindakan, dan resolusi. Selanjutnya di sini ada analisis dan representasi studi kasus. Nah, analisis studi kasus ini bertujuan untuk memberikan deskripsi detail mengenai kasus dan konteksnya. Pendekatan ini itu melibatkan penelusuran kronologi, menganalisis data dari berbagai sumber, serta menempatkan kejadian dalam kerangka situasi atau lingkungan yang spesifik. Nah, di sini ada metode analisis menurut Steig pada tahun 1995, di mana ada 4 bentuk analisis dan interpretasi data dalam studi kasus. Jadi yang pertama ada agregasi kategoris, di mana peneliti itu mencari kumpulan contoh dari data untuk menemukan makna yang relevan. Kemudian yang kedua ada interpretasi langsung, di mana peneliti itu melihat satu contoh dan mengambil makna darinya tanpa mencari banyak contoh. Kemudian yang ketiga ada pola dan korespondensi, di mana peneliti menetapkan pola dan mencari hubungan antara 2 atau lebih kategori, di mana ini mungkin berbentuk tabel yang menunjukkan hubungan antara kategori. Kemudian yang keempat ada sintesis lintas kasus, di mana teknik analisis ini itu untuk mempelajari 2 atau lebih kasus dengan membuat tabel yang menampilkan data dari setiap kasus berdasarkan kriteria yang seragam. Selanjutnya ada generalisasi naturalistik, di mana peneliti itu mengembangkan generasi naturalistik dari data yang dianalisis, yaitu generalisasi yang dapat dipelajari oleh orang dari kasus tersebut atau diterapkan pada populasi kasus. Selanjutnya ada membandingkan 5 pendekatan dalam analisis data kualitatif. Nah, dalam proses umumnya, semua pendekatan itu dimulai dengan pembuatan dan pengorganisasian berkas informasi. Kemudian peneliti itu melakukan pembacaan umum untuk memahami data yang dilanjutkan dengan pencatatan informasi untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian semua pendekatan itu memiliki fase deskripsi kecuali grounded theory yang lebih fokus pada pembangunan teori berdasarkan data yang terkumpul. Selanjutnya ada perbedaan penting. Jadi grounded theory dan fenomenologi ini merupakan prosedur analisis yang paling rinci dan terperinci tergantung pada penulis yang dipilih. Kemudian untuk etnografi dan studi kasus itu adalah proses analisis yang lebih umum, fokus pada konteks dan situasi yang nyata. Kemudian pada penelitian naratif itu prosedur yang paling tidak terstruktur, di mana menekankan cerita individu dan pengalaman partisipan.
Kemudian untuk terminologi klasifikasi itu yang pertama ada open coding dalam grounded theory. Ini mirip dengan tahap pertama identifikasi pernyataan signifikan dalam fenomenologi dan agregasi kategoris dalam studi kasus. Kemudian peneliti itu harus memahami dan menggunakan istilah-istilah ini dengan benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Nah, untuk penyajian datanya dalam penelitian naratif itu menggunakan narasi untuk menyampaikan hasil. Kemudian untuk fenomenologi itu menggunakan pernyataan yang ditabulasikan, kemudian makna dan juga deskripsi. Kemudian untuk grounded theory ini menggunakan model visual atau teori untuk menyajikan data. Selanjutnya penggunaan komputer dalam analisis data kualitatif. Nah, program komputer untuk analisis data kualitatif ini telah ada sejak akhir tahun 1980-an dan semakin canggih dalam memproses data teks dan gambar. Contoh program yang sering digunakan adalah Atlas.ti dan juga MaxQDA. Nah, untuk proses analisisnya itu proses analisis data kualitatif itu menggunakan komputer yang sama seperti pengkodean manual. Peneliti itu mengidentifikasi segmen teks atau gambar, menetapkan label kode, mencari semua segmen teks yang memiliki label kode yang sama, dan mengembangkan cetakan segmen teks untuk kode. Peneliti tetap yang melakukan pengkodean dan pengkategorian, bukan program komputer. Nah, untuk keuntungannya sendiri itu yang pertama ada sistem penyimpanan terorganisir, di mana program komputer menyediakan sistem penyimpanan berkas yang memudahkan peneliti menemukan dan menyimpan materi. Kemudian kemudahan akses, di mana peneliti dapat dengan mudah menemukan materi berupa ide, pernyataan, frasa, atau kata tanpa perlu sistem potong dan tempel. Kemudian yang ketiga ada analisis mendalam, di mana program komputer itu mendorong analisis data secara mendetail, baris demi baris. Kemudian ada pemetaan konsep, ada fitur pemetaan konsep yang memungkinkan visualisasi hubungan antara kode dan tema. Kemudian yang terakhir ada pengambilan memo, di mana memudahkan peneliti mengambil memo yang terkait dengan kode, tema, atau dokumen. Untuk kerugiannya sendiri ini ada peneliti itu harus mempelajari program kembali, di mana menggunakan program komputer itu memerlukan pengetahuan dan juga cara menjalankannya yang bisa menjadi tugas berat. Kemudian ada jarak dengan data, di mana program komputer ini dapat menciptakan jarak antara peneliti dan data aktual. Kemudian ada kategori yang fleksibel. Kategori dalam analisis data komputer ini dapat diubah, yang mungkin memperlambat proses bagi beberapa orang. Kemudian ada kemudahan penggunaan. Petunjuk penggunaan komputer ini bervariasi dalam kemudahan dan aksesibilitas. Kemudian yang terakhir ada keterbatasan fitur, di mana program itu mungkin tidak memiliki fitur yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga harus membandingkan berbagai program untuk menemukan yang sesuai. Kemudian di sini ada contoh program komputer untuk analisis data kualitatif. Yang pertama ada MaxQDA, di mana program ini membantu peneliti untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan teks kualitatif secara sistematis. MaxQDA ini memiliki 4 jendela utama, ada data, sistem kode, teks yang dianalisis, dan juga hasil pencarian. Program ini menggunakan sistem kode hierarkis dan memungkinkan peneliti untuk melampirkan skor bobot pada segmen teks. Data dapat diekspor ke SPSS atau Excel dan diimpor dari Excel atau SPSS. MaxQDA ini juga memiliki fitur pemetaan visual dan mendukung analisis gambar dan video. Kemudian yang kedua ada Atlas.ti. Atlas.ti ini memungkinkan pengaturan teks, grafik, audio, dan juga berkas visual ke dalam proyek. Peneliti dapat membuat kode, memberi anotasi, dan juga membandingkan segmen informasi. Program ini tuh memungkinkan pencarian dan pengambilan data yang relevan serta membangun jaringan visual untuk menghubungkan bagian-bagian data. Data ini dapat diekspor ke SPSS, HTML, XML, dan juga CSV. Atlas.ti ini juga mendukung kerja kolaboratif untuk proyek penelitian. Selanjutnya ada QSRN Vivo, di mana
NVivo ini membantu untuk menganalisis, mengelola, dan membentuk data kualitatif. Program ini itu menyimpan basis data dan file bersama-sama dalam satu file, mendukung berbagai bahasa, dan memiliki fungsi penggabungan untuk penelitian tim. NVivo ini juga memungkinkan peneliti untuk memanipulasi data dan melakukan pencarian dengan mudah. Program ini tuh dapat menampilkan kode dan kategori secara grafis. Kemudian ada Hyper Research, di mana program ini itu memungkinkan peneliti membuat kode, mengambil data, membangun teori, dan juga melakukan analisis data. Hyper Research ini mendukung analisis teks, grafik, audio, dan juga video yang menjadikannya alat analisis yang berharga. Program ini tuh juga memiliki fitur hipotesis tester untuk membangun teori dan modul hyper transcriber untuk transfer data, video, dan juga audio. Penggunaan perangkat lunak komputer dan program penghubungan pendekatan. Yang pertama ada program komputer memiliki fasilitas yang pertama itu program komputer membantu mengatur data kualitatif. Program tersebut menyediakan cara yang mudah untuk menemukan data kualitatif. Yang kedua, program komputer mampu membantu menggunakan yang ketiga yaitu program komputer membantu menemukan bagian atau segmen umum yang berhubungan dengan dua atau lebih label kode. Proses pencarian dapat diperluas untuk mencakup dua atau lebih label kode. Yang keempat, program komputer membantu membuat perbandingan di antara label. Jika peneliti membuat tugas pemanfaatan dengan label itu, maka akan ada data itu lebih perbandingan di antara tanggapan perempuan dan laki-laki tentang modal mereka dengan keluarga dan dengan orang tua. Yang kelima yaitu program komputer membantu peneliti untuk mengkonseksualisasikan berbagai konsep abstraksi pada analisis data kualitatif. Proses analisis data ini dimulai dengan peneliti menganalisis data mata yang keenam yaitu program komputer ini menyediakan visual kode teks dan penyalahan ini dapat diperlukan yang ketujuh, program komputer menyediakan kemampuan untuk menulis memo dan menyimpannya sebagai kode. Dengan cara ini, peneliti dapat membuat laporan kualitatif setelah menganalisis data atau sekedar mencatat wawasan yang muncul. Dan yang ke-8 yaitu dengan program komputer, peneliti dapat membuat template untuk mengkodekan data dalam masing-masing dari lini pendekatan. Peneliti dapat menetapkan daftar kode yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan prosedur analisis data dalam pendekatan yang dipilih. Selanjutnya dapatkan program dari relatif teks tadi, dimana dalam penelitiannya terdapat kode analisis seperti kronologi, plot, kode tiga dimensi, dan tema yang muncul. Analisis dapat menggunakan struktur pola atau modul tiga dimensi untuk berbentuk bahasa abstraksi. Peneliti akan menentukan pembahasan terkait sama analisis. Kode atau kode yang diketahui ini dapat digunakan untuk menelusuri empat elemen yang telah dianalisis. Kemudian ada template coding dari fenomenologi study. Template ini menyusun 5 tahap, di mana ada personal bracketing, di mana menangguhkan asumsi pribadi. Kemudian significant statement, yaitu mengidentifikasi pernyataan inti. Meaning unit, yaitu mengelompokkan tema. Tekstual deskripsi, itu menguraikan detail pengalaman. Dan struktural deskripsi, yaitu menganalisis konteks pengalaman. Selanjutnya, template coding lanjut teoristik. Ini terdapat 3 fase yaitu kepekaan terbuka, deteksi atau terakhir, dimana kemudian juga ada bagian untuk matriks kondisional jika hidup itu digunakan oleh ahli teori fase. Peneliti dapat menggunakan coding di bagian atas yaitu deskripsi dari model visual untuk membantu model visual dari fase terkait dengan kode umum. Kemudian ada template coding dari entografi.
di mana template pengkodean entografi ini mencakup elemen lensa teoritis, deskriptif, budaya dan tema, isu lapangan, dan interpretasi untuk memandu analisis budaya kelompok. Kemudian netral ada template coding dari study case, di mana dalam template pengkodean study case kasus ini setiap kasus dianalisis dengan fokus dan konteks, deskripsi, dan tema utama. Analisis lintas kasus ini dilakukan untuk menentukan kesamaan dan perbedaan antar kasus. Kode ini digunakan untuk merumuskan pernyataan dan generasi yang mencakup semua kasus. Pendekatan ini mempermudah pengorganisasian data dan penarikan kesimpulan. Cara memilih di antara program kelompok. Dalam memilih program perangkat lunak untuk analisis data dan kualitatif perlu mempertimbangkan beberapa aspek. Banyak program menawarkan fitur serupa dan versi demo yang bisa dicoba. Peneliti lain juga dapat memberikan masukan. Kriteria penting untuk memilih program ini meliputi kemudahan penggunaan, jenis data yang didukung, kemampuan membaca, dan meninjau teks, fitur penulisan memo, proses kategorisasi, analisis seperti penetapan konsep, hubungan data kualitatif, serta kolaborasi dan pengembangan data. Kriteria ini membantu memilih program yang sesuai dengan kebutuhan. Pada gambar 8.8 terdapat fitur yang perlu dipertimbangkan saat membandingkan perangkat lunak analisis data kualitatif. Terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu kemudahan integrasi dalam penggunaan program. Apakah mudah digunakan untuk memulai? Dapatkah Anda mengerjakan suatu dokumen dengan mudah? Yang kedua yaitu jenis data yang akan diterima program. Pertanyaannya, apakah Anda menangani data teks? Apakah Anda menangani data teks multimedia? Yang ketiga, pertanyaan membaca dan meninjau teks. Bisakah menyorot dan menghubungkan kutipan? Bisakah mencari bagian teks tertentu? Yang keempat, penulisan memo. Apakah ada kemampuan untuk menambahkan catatan atau memo? Dapatkah Anda mengakses memo yang telah Anda tulis dengan mudah? Yang kelima yaitu kategorisasi. Dapatkah Anda mengembangkan kode? Dapatkah Anda menerapkan kode pada teks atau gambar dengan mudah? Dapatkah Anda menampilkan kode dengan mudah? Dapatkah Anda meninjau dan membuat perubahan pada kode dengan mudah? Yang keenam, analisis inventaris penilaian. Dapatkah Anda mengurutkan berdasarkan kode tertentu? Dapatkah Anda menggabungkan kode dalam pencarian? Dapatkah Anda menggabungkan peta konsep dengan kode-kode tersebut? Dapatkah Anda membuat perbandingan demografis dengan kode-kode tersebut? Yang selanjutnya, data kualitatif. Dapatkah Anda mengimpor basis data kualitatif seperti SPSS? Dapatkah Anda mengekspos basis data kualitatif kata atau gambar ke program kualitatif? Dan yang terakhir, proyek penggabungan. Dapatkah dua atau lebih peneliti menganalisis data? Dan dapatkah analisis ini digabungkan?